Adegan ini mengingatkan kita ke salah satu golongan binatang yang setelah menelan makanannya, mereka akan memuntahkannya kembali dan mengunyahnya lagi, lalu menelannya lagi. Golongan binatang ini disebut sebagai ruminansia atau pemamah biak. Beberapa binatang yang termasuk contohnya adalah sapi, rusa, jerapah, domba, kambing, dan lain sebagainya. Lalu akan muncul sebuah pertanyaan, apa yang sebenarnya dimaksud dengan ruminansia, serta siapa mereka, dan kenapa mereka mengunyah makanan yang sudah mereka telan. Hai, selamat datang di Teman Sains. Binatang ruminansia atau pemamah biak, penamaan ini diambil dari istilah ruminan, berasal dari bahasa Latin yakni ruminare, yang berarti mengunyah sekali lagi. Mereka tergolong dalam ordo Artiodactyla atau mamalia berkuku genap, dan secara spesifik masuk dalam ordo Ruminantia. Golongan binatang ini sangat populer sebagai binatang ternak manusia, seperti sapi, kambing, dan domba. Jika kita amati seksama, misalnya sapi, mereka bahkan menghabiskan selama 8 jam hanya untuk mengunyah makanan mereka. Berbeda dengan binatang lainnya, ruminansia memiliki 4 bagian perut, yaitu retikulum, rumen, omasum, dan apomasum. Retikulum, rumen, dan omasum disebut sebagai perut depan atau fortomat. Apomasum dikenal dengan lambung sejati karena anatomis maupun fisiologis berfungsi sama dengan lambung non-ruminansia lainnya. Proses pencernaan ruminansia dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pencernaan secara mekanis di dalam mulut, fermentatif oleh mikroba dalam rumen, dan kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan di apomasum dan usus. Proses pencernaan di dalam mulut sebagian besar adalah pencernaan secara mekanik yang meliputi prehensi atau pengambilan pakan dari lidah, mastikasi, pengunyahan, dan deglutisi. Yang kemudian makanan akan ditelan menuju perut pertama, yaitu rumen. Fungsi utama rumen adalah tempat untuk mencerna serat kasar dan zat-zat pakan lainnya dengan bantuan mikroba. Isi rumen dibagi menjadi 4 zona, yaitu zona gas, zona apung, zona cair, dan zona padatan. Besar kecilnya zona ini sangat bergantung pada macam pakan yang dikonsumsi. Lalu, makanan diteruskan lagi ke retikulum. Di sini, makanan akan dilumat dan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau disebut bolus. Bolus ini akan didorong lagi melewati kerongkongan menuju mulut, lalu untuk dikunyah lagi. Nah, disinilah asal mula kata ruminansia atau mengunyah kembali. Makanan yang sudah menjadi lebih halus akan ditelan kembali, namun kali ini akan menuju ke omasum. Pada omasum, kelenjar enzim akan membantu pencernaan makanan serta menyerap kadar air oleh dinding pada bagian omasum. Kemudian, makanan akan diteruskan ke apomasum, yaitu lambung sejati. Karena di sini akan terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim asam klorida dalam perut, di mana ruminansia juga akan menyerap kandungan protein pada makanan mereka pada tahap ini. Makanan yang telah dicerna pada apomasum akan diteruskan melalui usus halus, usus besar, lalu diekskresikan lewat rektum dan anus berupa kotoran yang sering kita jumpai. Hewan mamalia, khususnya ruminansia, telah berjasa besar dalam kehidupan manusia, entah dimanfaatkan tenaga, daging, susu, dan lain sebagainya. Maka tidak ada salahnya jika kita mempelajari bagaimana mereka hidup. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.